Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Ialah Rabb yang telah memberikan kepada kita nikmatnya hingga kita bisa hadir di dalam masjid yang mubarak ini. Bukan cuma itu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ya para hadirin, akan tetapi banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sampai-sampai jika kita menghitung yang namanya nikmat tersebut, kita tidak akan bisa menghitungnya ya para hadirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu dan begitu banyak nikmatnya. Lantaskah kita kufur atas nikmatnya tersebut? Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada hambanya jika hambanya mensyukuri atas nikmatnya tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam hambanya dengan azab yang sangat pedih jika hambanya tidak mensyukur atas nikmatnya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para hadirin, adapun nikmat Allah yang harus kita sangat syukuri yaitu adalah nikmat Islam. Kenapa? Dikarenakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang jannah, yaitu surga, yang dimana pembicaraan tersebut ada hadiah untuk umat muslim ya para hadirin. Sebagaimana dalam sabdanya, annahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimin. Sesungguhnya surga itu dimasuki oleh orang-orang muslim saja. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'in ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyina wa sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kita curahkan kita salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana jika kita bersalawat kepadanya satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Sebagaimana dalam sabdanya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada aku sebanyak 1 kali, yaitu kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Para hadirin jamaah tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu
Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhtul walidain." Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua kita, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua kita. Dari hadis di atas, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ridhonya dengan ridha orang tua kita, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua kita. Dan barang siapa yang membuat keduanya ridho, maka dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala ridho terhadapnya, dan sebaliknya. Barang siapa yang membuat keduanya marah, maka dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Para hadirin, hak kedua orang tua kita sangatlah besar, sampai-sampai hak Allah Subhanahu wa taala menyandingkan haknya dengan hak orang tua kita. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat 14, dalam artinya, bersyukurlah kepadaku, maksudnya kepada Allah dan kepada ibu bapamu. Para hadirin wal hadirat, adapun 3 amalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, sebagaimana dalam hadisnya, jaradulina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu amali ahabbu ila Allah? Qal as-salatu ala waqtiha. Qal summa ayyu? Qal summa birrul walidain. Qal summa ayyu? Qal summa al-jihadu fi sabilillah. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang Allah Subhanahu wa taala sukai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat pada waktunya. Kemudian seseorang itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, lalu apa ya Rasulullah? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun perintah Allah, perintah orang tua kita yang tidak boleh kita laksanakan, yaitu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, jika kedua orang tua kita menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak boleh kita laksanakan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.